Perkenalkan, saya Faris Absalam, NIM 250 20045, mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan berbagi pengetahuan terkait topik yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas, yaitu adalah supply chain management sebagai solusi dalam permasalahan di konstruksi, di mana pembahasan topik ini saya lakukan melalui kajian beberapa literatur. Alasan saya mengapa topik terkait supply chain management ini menarik untuk dibahas karena tidak bisa dipungkiri keberhasilan menjaga produktivitas konstruksi sangat erat kaitannya dan sangat bergantung pada keberhasilan menjaga rantai pasok konstruksi. Dan dalam rangka menjaga rantai pasok konstruksi sangat bergantung pada supply chain management atau manajemen rantai pasok yang baik. Selain itu, mengapa saya memilih topik ini? Karena supply chain management telah diadopsi secara luas di beberapa tahun terakhir dalam rangka menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja manajemen dan produktivitas pada proyek konstruksi. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa dalam proses pekerjaan konstruksi sering terjadi ketidakefektifan dan masalah. Hasil dari penelitian yang ada menunjukkan jika masalah yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh manajemen rantai pasok yang kurang baik. Oleh sebab itu, praktek manajemen rantai pasok harus dilakukan dengan benar agar dapat menjadikan manajemen rantai pasok yang ada sebagai aliran penghasil nilai yang terintegrasi, bukan hanya sebagai rangkaian aktivitas individu. Setelah melakukan penelitian dan kajian melalui literatur yang ada, terdapat poin-poin diskusi yang dibahas. Yang pertama adalah tentang supply chain management dalam kolaborasi, integrasi rantai pasok yang ditentukan oleh klien, permasalahan pada rantai pasok konstruksi dan peran supply chain management dalam lingkungan konstruksi, dan manfaat alternatif interpretasi bahasa dan tindakan dalam sistem rantai pasok konstruksi. Dan hasil diskusi sekaligus rangkuman poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bahkan dalam keadaan dan situasi yang normal pun akan tetap terjadi pemborosan atau waste dan masalah dalam rantai pasok konstruksi. Selain itu, juga terjadi banyak pemborosan dan masalah yang tidak terlihat atau bahkan diabaikan. Dalam rantai pasok tersebut, sebagian besar komponen penyusun rantai pasok tampaknya hanya mengelola dan mementingkan bagiannya sendiri dan mengamankan bisnis mereka sendiri, tidak ada kolaborasi. Kedua, sebagian besar pemborosan dan masalah yang terjadi pada rantai pasok konstruksi disebabkan oleh pekerjaan pada tahapan sebelumnya dari tahapan di mana ditemukannya permasalahan tersebut. Sehingga pemborosan dan masalah yang terjadi jarang ditemukan pada kegiatan di mana pemborosan dan masalah tersebut ditemui. Ketiga, pemborosan dan masalah yang terjadi dalam rantai pasok sebagian besar disebabkan oleh pengendalian yang buruk dalam rantai pasok konstruksi. Yang kedua, masalah inti dalam rantai pasok adalah pengelolaan informasi yang tidak efektif, baik dalam bentuk arus informasi yang belum memungkinkan terjadinya transaksi antar organisasi dan antar mitra yang cepat dan efisien, dan belum ada dalam bentuk informasi yang terkumpul dalam suatu organisasi. Jika informasi yang tersedia mampu mencakup semua pihak dalam rantai pasok, masalah penyelarasan dapat dihadapi secara efektif. Oleh karena itu, perencanaan dan integrasi logistik di seluruh rantai pasok memerlukan koordinasi dan kunci yang terpusat. Yang ketiga, SCM hadir dan dapat menjadi pemegang peran utama dalam pekerjaan konstruksi. SCM memberikan pedoman umum yang dapat digunakan untuk menganalisis, merekayasa ulang, mengkoordinasikan dengan benar, dan terus meningkatkan secara virtual hingga tuntas terkait sistem rantai pasok konstruksi, menyelesaikan masalah dasar dan pengendalian yang buruk yang telah mengganggu pekerjaan rantai pasok. SCM juga sangat memberikan dampak positif dalam pengurangan biaya pekerjaan konstruksi. SCM juga dapat memastikan material mengalir ke lokasi yang telah ditentukan untuk menghindari gangguan dalam alur kerja yang tujuannya mengurangi total biaya dan durasi. Dan yang terakhir, kesalahan dalam percakapan pasti akan terjadi, dan organisasi yang ada pada komponen konstruksi perlu mempersiapkan hal tersebut. Komponen yang ada dalam organisasi tersebut mengeluarkan ucapan dan berbicara atau menulis untuk mengembangkan percakapan yang diperlukan dalam jaringan organisasi yang akhirnya akan menghasilkan arahan dan perintah. Dan dapat disimpulkan, inti dari proses komunikasi tersebut adalah
pelaksanaan tindakan linguistik yang melahirkan berbagai jenis komitmen. Apabila konsep ini sangat sungguh-sungguh diterapkan dalam manajemen antisipasi konstruksi, dapat menjadi penunjang sistem kolaborasi yang baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikut topik yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.